Baik, kita lanjutkan. Sambil mungkin bisa disimak materi yang saya sampaikan di PowerPoint ya. Hadis-hadis tadi itu kalau kita lihat matannya, redaksinya, setidaknya ada tiga kata kunci dalam hadis itu. Pertama, an-najmu. Yang kedua, sobahan. Yang ketiga, ahah ini. Akan kita kupas satu persatu. Pertama, an-najmu. Apa yang dimaksud an-najmu dalam hadis itu? Najm sendiri, kata najm sendiri, sejatinya pada dasarnya kata najm itu dipakai untuk menunjukkan bintang. Bintang apapun itu. Tidak spesifik bintang Thuraya. Tapi karena di sini ditambahi al yang berfaedah li ta'rif, maka kemudian an-najm di sini merujuk pada satu hal yang lebih spesifik, yakni najmus Thuraya. Kita mengingat cerita tentang Nabi dan Abu Bakar ketika keduanya berada di Gua Hira. Al-Quran menyebutnya idhuma fil ghar, gitu aja. Ketika kedua orang itu, atau ketika Nabi dan Abu Bakar itu fil ghar, dalam gua. Dan itu tidak disebutkan nama guanya, Gua Hira. Kenapa? Karena sudah cukup dengan adanya al itu. Itu sudah ada al li ta'rif. Nah, di sini kemudian kalau Asturaya, an-najmu tadi, setelah kemasukan al, najmun yang awalnya masih global, masih general, masih nakirah, setelah kemasukan al menjadi li ta'rif, punya faedah li ta'rif, maka kemudian muhaddisin termasuk yang mensyarahi hadis-hadis ini menyebutkan bahwa yang dimaksud an-najm di sini ya itu najmus Thuraya, bintang Thuraya. Dan dalam hal ini ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah bintang Thuraya, bukan bintang-bintang yang lain gitu. Apa itu bintang Thuraya? Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Kemudian yang kedua, sobahan. Idza tala'an najmu sobahan irtafa'al ahah, atau dhahabatil ahah. Ketika bintang Thuraya ini terbit sobahan pagi hari, maka hilanglah ahah atau wabah. Apa yang dimaksud dengan sobahan di sini? Ini perlu kita deskripsikan terlebih dahulu, perlu kita perjelas terlebih dahulu sebelum bahas astronominya, aspek astronominya. Saya katakan sekali lagi, di sini sebelum kita masuk ke perspektif astronomi, pembahasan tentang hadisnya harus sudah final terlebih dahulu. Supaya nanti dalam perhitungannya atau prediksi terbitnya bintang Thuraya ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hadis. Yang dimaksud sobahan itu di sini apa? Yang dimaksud pagi hari itu di sini apa? Apakah yang dimaksud pagi hari ini terhitung ketika mulai jam 00 WIB, mulai jam 00 GMT, ataukah mulai terbitnya matahari itu baru dikatakan pagi atau apa gitu? Ini bisa dilihat di kamus atau Mu'jamul Arab lal Arab, seperti kamus Lisanul Arab, untuk mendeskripsikan tentang satu terminologi dalam bahasa Arab dijelaskan dengan deskripsi di bahasa Arab dan seterusnya. Atau di kitab-kitab syarah hadis yang lain. Di sini saya mengambil satu pendapat dari Muhammad Zakaria Al-Madani ini di kitab Al-Jazul Masalik, syarahnya Muwatta bin Malik. Disebutkan bahwa maksud dari sobahan dalam konteks hadis ini itu bukan ketika terbitnya matahari, bukan.
Wa arada tulu'aha inda subhi. Jadi yang dimaksud bukan ketika terbitnya matahari, tapi ketika terbitnya fajar shadiq atau ketika masuk waktu subuh. Inda tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar, atau yang dimaksud yakni subuh. Jadi kalau kita mau mengamati bintang Thuraya ini, yang dimaksud dalam konteks hadis ini bukan ketika sembarang waktu, bukan malam hari, bukan pertengahan malam mulai dari jam 00, bukan, atau bahkan ketika matahari terbit, bukan, tapi yang dimaksud adalah inda tulu'il fajar. Jadi yang dimaksud sobah di sini inda tulu'il fajar. Ini pun ulama juga sepakat tentang hal ini. Baru kemudian kita masuk ke kata kunci yang ketiga tadi, yakni maksud dari al-ahah. Apa yang dimaksud dengan al-ahah ini? Sebelum saya sampaikan bagaimana muhaditsin mendeskripsikan al-ahah, ada beberapa data yang ingin saya tampilkan tentang makna al-ahah ini dilihat dari perspektif linguistik, dari perspektif ilmu kebahasaan. Bisa dibuka di kitab Lisanul Arab misalnya. Al-ahah di situ dikatakan maksud dari ahah di sini fasadun au maradun yaqa'u fi zar'i awil masyiyah au ahadi a'dha'il insan. Jadi ahah dalam Lisanul Arab ini merujuk pada kerusakan atau penyakit yang bisa dialami baik oleh tumbuhan, hewan ataupun salah satu anggota tubuh manusia. Artinya apa? Dalam pendapat yang pertama ini, maksud dari ahah di situ penyakit yang bisa masuk tidak hanya pada tanaman dan hewan, tapi bahkan juga manusia. Ini pendapat yang pertama dari Lisanul Arab. Kemudian dari Mu'jam Al-Ghani, termasuk kitab Mu'jam juga, disebutkan bahwa maksud dari ahah ini maradun yusibu zar'a wal masyiyata wal insana wal hayawan. Jadi penyakit yang bisa menimpa tumbuhan, hewan atau binatang, manusia, wal hayawan, dan hayawan ini. Ini ahah. Kemudian kita lihat mu'jam yang lain, seperti mu'jam ar-ra'id atau mu'jam al-lughatul arabiyah al-mu'asirah. Maksud dari ahah itu apa? Di sini disebutkan ahah di sini lebih identik kepada tumbuhan dan hayawan, tidak masuk kepada manusia. Sehingga kemudian nanti ada ahatun nabatiyah atau wabah untuk tanaman, kemudian ada ahatun hayawaniyah, wabah untuk hewan. Jadi manusia tidak masuk dalam pendapat yang kedua ini. Ini kalau kita lihat dari perspektif linguistik, dari sudut pandang kebahasaan, menurut ilmu lughah, ilmu bahasanya. Kemudian bagaimana muhaditsin memaknai ahah dalam hadis tadi? Ini saya sampaikan pertama dari masih dengan kitab Al-Jazul Masalik ini. Yang dimaksud ahah di sini adalah penyakit atau wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Di sini bisa dilihat pada slide ke-9. Disebutkan bahwa dalam satu riwayat Abu Hanifah mengatakan, satu riwayat dari Atha, wa fi riwayat Abi Hanifah an Atha rufi'atil ahadu anis thimar. Diangkatnya ahah ini maksudnya ahah penyakit dari buah-buahan, bukan dari hewan ataupun manusia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini kemudian dikuatkan lagi dengan pandangan Abu Ja'far,
Qala Abu Ja'far fa'aqalna bidzalika annahu thuraya wa aqalna bi aidan annal maqsuda bi raf'il ahata anhu huwa thimarun nakhli. Ini ada di kitab Syarhul Athar, Syarhu Muskilil Athar, kitab yang menjelaskan tentang athar atau hadis yang muskil. Abu Ja'far di sini mengatakan, menurut Abu Ja'far ini yang dimaksud An-Najm tadi itu betul, Suraya. Kemudian yang dimaksud dengan Raf'il Ahah, mengangkat ahah atau wabah di sini, itu mengangkatnya bukan dari manusia, tapi huwa thimarun nakhli, dari tumbuhan korma, dari pohon korma. Itu pendapat Abu Ja'far. Kemudian pendapat ini juga dikuatkan dari satu hadis ketika Rasul melarang melakukan jual beli buah-buahan. Disebutkan Nabi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta tadhhabal ahah. Nabi ini pernah melarang jual beli buah-buahan kecuali atau sampai ketika wabah itu hilang. Sampai ketika wabah itu hilang. Jadi kaitannya hilangnya wabah dalam konteks ini, kaitannya hatta tadhhabal ahah, kaitannya ahah dalam konteks ini adalah jual beli buah-buahan. Kemudian Rasul bertanya pada Ibnu Umar, kapan itu terjadi? Kapan hilangnya wabah itu? Mata dzalik qala tul'u Suraya, yakni ketika terbitnya bintang Suraya. Jadi dalam konteks ini, pendapat yang kuat tentang maksud dari ahah di sini itu adalah wabah yang bisa menimpa buah-buahan atau tanaman, bukan manusia. Ada nggak yang kemudian berpendapat bahwa maksud ahah ini menimpa manusia? Tentu ada. Tentu ada. Dalam slide ke-10 saya katakan, Abu Muhammad bin Qutaibah tentang hadis ini mengatakan, yuqalu ma tal'at ats-thuraya wa la na'ti illa bi ahatin fin nasi wal ibli wa ghurubuha a'wahu min tulu'iha. Bintang Thuraya itu terbit, dia tidak terbit kecuali wala na'ti illa bi ahatin fin nasi wal ibli. Jadi sebelum bintang Suraya itu ada kemungkinan muncul ahah ini, wabah finnasi wal ibl. Dikatakan finnasi wal ibl. Untuk manusia dan ibl. Ibl di sini ya onta. Wa hurufuha a'wah. Ketika terbenamnya Suraya ini, muncul wabah yang lebih besar daripada wabah ketika sebelum terbitnya Suraya ini. Jadi Ibnu Qutaibah juga menyatakan pendapat yang lain tentang ini. Dia mengatakan wa fil hadis qaulun salis. Dalam hadis ini ada 3 pendapat. Tapi kemudian Ibnu Qutaibah memberikan satu analisisnya. Ini di slide ke-10 saya katakan wala'allahu aulal aqwal bihi annal muradu bin najmi annal murada bin najmi ats-thuraya wa bil ahah al afat allati talhiqu zuru wastimar fi fasli syita wa sadri fasli rabi. Jadi yang pertama yang dimaksud An-Najm benar Suraya, tapi yang kemudian yang dimaksud al-ahah di sini al-afat allati talhiqu zuru wastimar. Afat atau penyakit yang menjumpai tanaman atau buah-buahan fi fasli syita, ketika musim dingin. Wa sadri fasli rabi, dan awal musim gugur. Dan awal musim gugur. Fahasalal amnu 'alaiha indatul isturaya fil madhkur. Kapan kemudian tumbuhan itu bisa aman dari wabah tadi? Yakni indatul isturaya fil waqtil madhkur. Ketika terbitnya bintang suraya di waktu yang telah ditentukan tadi. Dari sini jelas bahwa analisis Ibnu Qutaibah juga mengatakan yang dimaksud al-ahah di situ, pendapat yang lebih kuat yakni maksud dari al-ahah di situ ya wabah untuk tumbuh-tumbuhan.
Meskipun ada pendapat lain wabah untuk manusia. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami terlebih dahulu fondasi dasar berpikir kita sebelum kita kemudian memakai astronomi sebagai alat analisis kita ya. Bahwa redaksi hadis yang banyak bermunculan itu, kalau kita pakai manhajul maudhu'i, metode tematik untuk memahami hadis ini, sebenarnya tema-tema dalam hadis yang terkait itu lebih menjurus ke maksud dari aha itu bukan wabah untuk manusia tapi wabah untuk tumbuhan gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Hanya saja kemudian sekarang masalahnya itu sering dikaitkan dengan masalah pandemi COVID ini yang menimpa manusia itu. Ya, oke. Meskipun ada pendapat lain tentang itu, tapi sebenarnya pendapat yang lebih rajih maksud dari al-ahah di situ ya untuk tumbuh-tumbuhan.